Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Ibu Dwi Novitasari, yang biasa dipanggil Ibu Novi. Kita kali ini akan berbicara tentang apa peran perawat dalam pemeriksaan USG, rongsen, EEG, dan laparoskopi. Yuk, kita cek. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran akan mampu memahami tentang apa definisi, tujuannya, prosedurnya, tipe-tipenya juga ada. Ya, tapi saya hanya mengambil tipe-tipe yang sering dipakai saja. Serta yang utama adalah peran perawat. Bisa peran sebelum pemeriksaan, selama, sampai setelah pemeriksaan dari USG, rongsen, EEG, dan laparoskopi. Kalau kalian pernah diperiksa apa? Mungkin USG pernah? Atau pernah ada yang patah tulang di rongsen? Oke, yang pertama kita cek USG. Yang kalian pahami tentang USG biasanya digunakan untuk apa? Ibu hamil? Cek kehamilan? Ya, mayoritas pasti menjawab itu. Ada banyak sekali tipe-tipe USG, tergantung dari organ yang akan diperiksa. USG ini merupakan prosedur pemeriksaan non-invasif, artinya tidak masuk ke dalam tubuh. Aplikasi dari transducer itu hanya di luar, ya. Menggunakan gelombang suara pada frekuensi 20.000 sampai 10 miliar cycle per detik. Ini tidak bisa ditangkap oleh telinga manusia. Satu cycle itu setara 1 Hz, itu tidak akan tertangkap. Namanya juga ultrasound. Ya, bunyi bunyi yang sangat lembut. USG menangkap gelombang suara yang dihasilkan oleh jaringan lunak internal yang direfleksikan ke transducer. Jadi gelombang dari organ internal kita ditangkap oleh transducer, kemudian ditransmisikan, bisa di layar, ya. Akhirnya kita bisa melihat bentuk 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi sekarang, ya, dari organ dalam. Nah, kemudian gelombang yang tadi ditangkap akan diproses secara elektronik dan divisualisasikan, digambarkan di layar monitornya. Gelombang ini juga ditransformasi bisa menjadi gelombang yang mampu ditangkap oleh pendengaran manusia. Hasil USG itu tergantung pada kondisi abnormalitas dari jaringan yang akan diperiksa. Hasil tangkapan USG sekarang bisa direkam, direcord. Kalau dulu mungkin hanya print 1 kartu. Sekarang bisa difilmkan, di video, bahkan di digital recording. Untuk recording ini dikenal dengan ekogram atau juga sonogram. Pemeriksaan USG memungkinkan untuk mengetahui bentuk, posisi organ dan jaringan yang abnormal seperti apa saja. Adanya massa. Massa itu apa? Pembesaran jaringan. Ada batu, ada edema, atau jaringan yang displacement, jaringan yang tidak seharusnya. Hal tersebut karena jaringan abnormal ini memiliki densitas dan elektrisitas yang berbeda dari jaringan normal di sekitarnya. USG dapat digunakan dengan cepat sehingga pemeriksaan ini bisa digunakan pada pasien dengan kegawatan sesuai indikasinya. Pemeriksaan USG dapat digunakan untuk pasien di rumah sakit besar ataupun di luar rumah sakit. Ruang praktik dokter, kandungan, mereka punya USG. Praktik laboratorium XX, ya, mereka punya USG karena alat yang portable. USG portable maknanya tidak mudah dibawa juga sih, tetapi bisa dilakukan di luar rumah sakit.
USG tidak membutuhkan anestesi, ya, tidak membutuhkan obat-obatan sedatif, anestesi, karena USG tidak menimbulkan nyeri selama pemeriksaan. Ada kelemahannya, USG saat untuk memeriksa tulang dan organ yang memiliki banyak udara di dalamnya seperti paru-paru dan intestinal. Hal itu bisa digantikan dengan pemeriksaan scan radionukleid bila ada indikasi untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Jadi punya spesifikasi masing-masing ya dari setiap jenis pemeriksaan. Ada teknik ultrasound Doppler. Pemeriksaan Doppler ini merupakan teknik pemeriksaan yang mentransformasi gelombang suara jaringan internal menjadi suara yang mampu didengar oleh indera pendengaran manusia. Bisa didengar langsung, bisa juga menggunakan earphone. Suara akan tertangkap ketika alat USG melewati area peredaran darah atau cairan. Ditangkap, ditransduksikan, kemudian diamplifikasi sebagai pulsasi, sehingga kita bisa mendengarkan denyut. Contohnya apa sih? Teknik ultrasound Doppler, ini denyut jantung janin, DJJ. Nah, itu bisa dicek dengan USG Doppler, ultrasound Doppler. Langsung sebut aja Doppler. Suara ini dapat ditampilkan di layar atau juga direkam. Doppler banyak digunakan pada pasien dengan gangguan perfusi yang kronik. Ini untuk mengkaji aliran darah di arteri dan venanya. Ini teknik ultrasound Doppler ya. Ada transducer yang ini digeserkan di kulit. Antara transducer dan kulit supaya lebih mudah merekam suaranya, ditambahkan gel. Ya, kemudian disirkulasikan, diputar dengan transducernya setelah kita aplikasi gelnya. Pemeriksaan Doppler dapat digunakan untuk mendiagnosa aneurisma pembuluh darah. Aneurisma itu pembesaran, penipisan pembuluh darah. Ya, jadi seperti balon. Ingat pembelajaran patofisiologi pada penyakit kardiovaskuler ataupun dasar-dasar patofisiologi. Ada macam-macam aneurisma, buka lagi videonya. Kemudian mungkin bisa juga untuk mendiagnosa plak di arteri, ada penebalan dinding arteri ya, trombosis, bekuan darah di vena, juga ada untuk mengevaluasi reaksi rejeksi transplantasi ginjal. Doppler ekokardiografi ini dapat digunakan untuk mengevaluasi patensi dari grafting arteri dan mengetahui aliran darah yang melewati katup jantung. Dalam situasi krisis, Doppler juga dapat digunakan untuk memonitor status shock apabila ini tekanan darah yang sangat rendah, sehingga tidak terdengar saat menggunakan stetoskop. Pasien kecelakaan, fraktur, perdarahan masif, ya, kita tensi, ini sudah tidak terdengar menggunakan stetoskop, maka kita bisa cek pakai Doppler untuk nadinya. Pemeriksaan stetoskop Doppler ini dapat digunakan untuk mendengarkan juga denyut jantung janin. Nah, ini gunanya untuk apa? Memonitor status denyutan selama persalinan, tidak hanya selama persalinan. Ya, selama ANC juga bisa, selama pemeriksaan kehamilan. Apakah ada bahaya pemeriksaan USG? No, selama ini tidak ada evidence report. Tidak ada laporan kejadian bahaya penggunaan USG. Ini merupakan prosedur non-invasif sehingga aman. Tidak menggunakan bahan-bahan atau material yang menimbulkan radioaktif. Kemungkinan hanya menimbulkan sedikit panas
apabila frekuensi gelombang yang digunakan maksimum. Teknik ini sebenarnya digunakan untuk tujuan terapeutik, yaitu membunuh bakteri atau sel tumor. Bagaimanakah prosedur ultrasonografi USG? Penamaan spesifik dari USG ini tergantung dari organ atau region yang akan diperiksa. Contoh, mau periksa apa? USG liver, USG hepat, USG jantung, USG otak, USG perut yang paling banyak, USG pelvis banyak. Ini membuat beberapa posisi saat pemeriksaan berbeda ya, tergantung pada organ yang akan diperiksa. Ini contoh nama dari USG. Ada ekokardiografi, kidney, ultrasonografi, kemudian bladder ultrasonografi, prostat, USG, skrotal USG, breast USG, pelvic, dan obstetrik USG. Ada juga pemeriksaan Doppler arterial, baik untuk ekstremitas, kemudian ada untuk karotid, ya, untuk transkranial, juga untuk venous, ekstremitas, Doppler, ada ekoensefalografi, okular USG. Ada juga tiroid paratiroid, USG toraksik, nodus limfa, retroperitoneal USG, abdominal USG banyak dipakai, spleen USG, pankreatik, liver, dan sistem biliar USG. Kita akan membicarakan spesifik tentang ekokardiografi. Eko. Mau periksa apa? Periksa eko. Ini digunakan untuk mendiagnosis penyakit kardio. Memperlihatkan struktur internal dari kardio, ada ukuran, ada posisi, pergerakan, dan lainnya, termasuk juga katup jantung, dinding atriumnya, dan ventrikel. Peran perawat sebelum pemeriksaan eko ini bisa menjelaskan pada pasien bahwa pemeriksaan dilakukan 30-45 menit. Tidak ada batasan untuk makan dan minum, jadi pasiennya bebas makan dan minum sebelum pemeriksaan. Beri posisi pasien yang tepat ya untuk pemeriksaan seperti posisi supine, yaitu posisi berbaring. Peran perawat selama pemeriksaan bisa membantu melepaskan pakaian dari pinggang ke atas, itu lokasi yang mau diperiksa karena kita mau ngecek kardio. Membantu mengaplikasikan gel dan meratakannya di area yang akan diperiksa. Setelah pemeriksaan, peran perawat bisa membantu merapikan pakaian kembali, kemudian membantu membersihkan gel dengan tisu saja biasa. Periksa TTV setelah pemeriksaan. Berikutnya kita belajar tentang abdominal atau aortic USG. Ini digunakan untuk pemeriksaan aneurisma aorta abdominalis. Adanya penipisan, pembesaran dari aorta abdominalis. Memperlihatkan ukuran, kontriksi, atau juga dilatasi dari pembuluh darah tersebut. Pemeriksaan ini dapat digunakan berulang 6 bulan untuk memonitor perubahan pembuluh darah. Hasil yang normal dari aorta abdominalis, kontur dan diameternya sekitar 1,5 sampai 2,5 cm. Harus diwaspadai ketika pasien mengeluh nyeri hebat pada perut atau punggung secara kontinu, ada perubahan TTV, ada hipotensi, takikardia, dan diaporesis. Hal ini bisa menjadi indikasi adanya ruptur aneurisma, adanya pecah pada aneurisma aorta abdominalis. Ini bisa sangat berisiko menimbulkan kematian. Peran perawat sebelum tindakan bisa pastikan bahwa pasien mengetahui indikasi pemeriksaan, kemudian
beritahu pasien untuk tidak makan dan minum 12 jam sebelum pemeriksaan. Pastikan bladder pasien terisi penuh sebelum pemeriksaan, ini untuk memudahkan pemindaian. Sebelum tindakan juga bisa diberikan enema untuk mengeluarkan feses. Berikan obat sesuai indikasi untuk menurunkan gas dari usus jika diresepkan, jika diperlukan. Untuk peran perawat selama pemeriksaan abdominal atau aortic USG, posisikan yang tepat, bisa posisi supine, miring, bahkan duduk, tergantung pemeriksa. Kemudian bantu pasien membuka baju di area yang akan diperiksa. Berikan gel di area abdominal. Peran perawat setelah pemeriksaan, kita bisa bantu pasien membersihkan gelnya dengan tisu, bantu mengenakan pakaian, serta beritahu pasien bahwa setelah tindakan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman, karena tadi dipuasakan. Kemudian ada liver atau sistem biliari ultrasonografi. Jadi USG, hepar, dan sistem biliar. Empedu ya, sistem penyaluran empedu. Ini bisa menentukan ukuran, bentuk, kontur, posisi dari liver dan kantung empedu. Lokasi ini pemeriksaannya ada di kuadran kanan atas. Tahu kuadran kanan atas? Sekarang lihat perutnya bagi 4. Pusat sebagai tempat pembagiannya, sebagai pusat pembagiannya. Ya. Kemudian tangan kanan cek atas, paham ya? Berarti ada di kuadran kanan atas. Dapat dikombinasi dengan pemeriksaan lain seperti scan radionuklir dengan gallium. Hasil pemeriksaan yang normal berarti tidak ada kista, tidak ada tumor, kontriksi, penyempitan pada duktus biliar, pada saluran biliar, kemudian dilatasi duktus biliar, ada batu dan juga kista biliar. Peran perawat sebelum pemeriksaan, pastikan pasien mengetahui tujuan dan prosedur tindakan, lakukan enema untuk mengeluarkan feses bila ada indikasi menggunakan barium, menggunakan kontras. Edukasi pasien apabila dalam pemeriksaan akan dikombinasi dengan needle untuk aspirasi dan sebagainya, jarum. Selama pemeriksaan, peran perawat yaitu posisikan pasien supine, juga bisa posisi prone atau side lying, miring, bantu pasien membuka baju, aplikasikan gel, instruksikan pasien untuk menahan nafas selama transducer diaplikasikan. Ini akan berjeda, jadi pasiennya tetap bisa bernafas dengan baik. Untuk peran perawat setelah pemeriksaan, bisa bantu pasien untuk merapikan baju, membersihkan gel tadi yang digunakan, kemudian observasi sisi penusukan needle kalau tadi menggunakan aspirasi needle ya. Lakukan setiap 4 jam sekali apakah ada nyeri, ada kemerahan, ada pembengkakan, kemudian ganti balut secara rutin dari tempat penusukan, berikan antibiotik dan analgesik sesuai indikasi. Selanjutnya ada obstetrik USG. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memvisualisasikan fetus, janin, plasenta, dan juga kantung kehamilan. Ini merupakan pemeriksaan paling aman untuk menentukan ukuran, pertumbuhan fetusnya, posisi abnormal dari fetal, dari plasenta, dan juga dari cairan amnion, cairan ketuban. Dapat dikombinasikan dengan pemeriksaan Doppler. Doppler tadi untuk mendengarkannya, untuk memonitor pergerakan respirasi, jantung fetal, dan digunakan untuk mendeteksi kehamilan yang berisiko tinggi. Kehamilan berisiko tinggi seperti apa? Pada grande multipara, kehamilan yang sudah anak kesekian-sekian-sekian.
kemudian usia ibu yang di atas 40 tahun. Nah, itu kehamilan-kehamilan yang berisiko tinggi dan banyak lagi. Kemudian metode USG bisa transvaginal melalui vagina. Ini sering digunakan pada trimester pertama. Juga ada transabdominal. Digunakan pada trimester 2 dan 3. Apa saja peran perawat sebelum pemeriksaan obstetrik USG? Ini edukasi pasien untuk banyak minum 1 jam sebelum pemeriksaan. Bahwa minum sebelum periksa. Nah, supaya apa? Supaya bladder terisi penuh sehingga memudahkan visualisasi. Karena uterus itu letaknya di atasnya bladder. Sehingga kalau bladdernya kita isi penuh, uterus akan lebih terekspos. Edukasi pasien bahwa pemeriksaan ini tidak berbahaya bagi janinnya karena tidak mengandung radiasi. Beri support pada pasien bila ada tampak kecemasan tentang apakah normal atau tidak dari janinnya. Peran perawat selama pemeriksaan, bantu pasien membuka baju selalu, tapi pastikan privasi ya, pastikan tertutup. Kemudian posisikan supine, aplikasikan gel. Setelahnya bantu pasien untuk merapikan baju, bersihkan gelnya, dan beri dukungan pada pasien bila hasil USG terdapat abnormalitas. Contoh, bayinya masih kecil dari usia kehamilan. Letak plasentannya di bawah, yang harusnya normalnya letak plasenta di atas, di fundus. Ya, berikan dukungan emosional pada pasien-pasien tersebut. Berikutnya tentang Doppler USG. Area pemeriksaannya bisa di arteri perifer, kemudian di vena perifer, pembuluh darah intrakranial, dan pembuluh darah karotid. Temuannya apakah ada stenosis, ada oklusi, kemudian ada obstruksi sumbatan, oklusi, bendungan, ya, malformasi seperti stenosis, spasme, adanya plak. Intinya ada gangguan pada pembuluh darah tersebut. Doppler USG ini peran perawatnya sebelum pemeriksaan menjelaskan pada pasien bahwa pemeriksaan sekitar 30-45 menit. Tidak ada batasan untuk makan dan minum sebelum pemeriksaan, memposisikan pasien dengan tepat selama pemeriksaan. Selama pemeriksaan, peran perawat bisa membantu melepaskan pakaian di area pemeriksa, aplikasikan gel, ratakan, juga periksa TTV setelah pemeriksaan. Selain periksa TTV, bantu pasien rapikan, kemudian bersihkan gelnya. Selanjutnya kita akan bicara tentang rongsen. Mungkin sudah ada yang pernah di rongsen? Saya berkali-kali dari kelas 2 SD patah tulang. Ada? Ya, berarti sudah mengenal ya rongsen itu seperti apa. Definisi radiografi disebut juga X-ray atau rongsenogram. Ada yang menyebut radiografi, X-ray, dan rongsenogram. Ini merupakan prosedur untuk mengevaluasi khusus pada tulang dan jaringan lunak tubuh. X-ray menggunakan tembakan elektron. Untuk tulang dan jaringan lunak yang mengandung banyak udara, seperti apa? Paru-paru banyak udara, dapat menggunakan film polos biasa. Tetapi untuk jaringan yang solid atau padat dengan kandungan udara yang sedikit dapat menggunakan teknik film spesial seperti tomografi atau menggunakan kontras. Contohnya kontrasnya dengan barium sulfat atau iodinat dye. Iodinat dye itu pewarna iodinat untuk mendapatkan foto yang baik. Ini manifestasi dari penggunaan kontras. Ya, kontras itu
zat radioaktif ya untuk dipoto. Dia diberikan secara intravena. Bisa. Manifestasinya apa? Ansietas. Ada takikardi, ada diaforesis, ada sneezing. Sneezing itu bersin, rhinorrhea, ada hidung meler, urtikaria ras, angioneurotik edem, batuk, dyspnea, wheezing, rasa haus, kemudian stridor, laringeal, suara nafasnya bunyi, hipotensi, edema pulmonal, kemudian bisa menimbulkan shock, bisa menimbulkan gagal kardiopulmonal, ada juga serangan jantung. Tapi efek samping yang paling sering dari penggunaan kontras itu di sisi injeksi. Di sisi injeksi itu bisa menimbulkan perdarahan di bawah kulit, bisa luas sekitar 2 cm, diameter 3 cm, yang itu akan sembuh 1 mingguan. Yang kita pelajari fokus tentang X-ray secara umum saja yang menggunakan plain film, film yang biasa. Itu bisa sesuai dengan nama organnya ya. Skull film, orbital film, paranasal sinus film, chest. Skull itu apa? Tengkorak ya. Orbital itu area mata, paranasal sinus itu area hidung, chest itu dada, abdominal perut, pelvimetri berarti di area pelvis, spinal tulang belakang, kemudian ada ekstremitas, tangan dan kaki, serta kardiak film. Ini ingat kembali tulang kranial, fasial, dan cervical supine. Ada area frontal, kemudian area orbital, ada ethmoid sinus, ada tulang maksila yang bagian atas tidak bisa kita gerakkan, kemudian ada tulang mandibula. Mandibula kalau kita ngomong ini lah bergerak naik turun. Kemudian ada tulang cervical. Skull film yaitu foto rongsen di tengkorak, mengidentifikasi adanya fraktur, ada patah tulang tengkorak, mungkin pasiennya habis kecelakaan lalu lintas, terjatuh, kemudian identifikasi adanya tumor, perubahan ukuran dan struktur tulang kranial. Tidak diperbolehkan pada wanita hamil. Peran perawat sebelum pemeriksaan, pastikan kita menjelaskan bagaimana lokasi, di mana lokasi pemeriksaan, kemudian waktunya sekitar 15 menit, dilakukan tanpa obat, ya, sedasi ataupun anestesi, bisa menggunakan beberapa posisi, mungkin fine, mungkin side lying, miring, kemudian prosedur tidak menimbulkan nyeri. In condition, kalau kita tidak sedang memeriksa fraktur, ya dengan mobilisasi tidak akan menimbulkan nyeri. Kemudian pastikan bahwa adanya protease, alat bantu, ya, perhiasan, kacamata, jepit rambut yang dari logam-logam itu harus dilepas. Terkadang ganti baju pasien sesuai dengan SOP di rumah sakit. Gunakan gaun pemeriksaan. Peran perawat setelah pemeriksaan, periksa status neurologis pasien. Ya, apakah ada seizure, ada nyeri. Kemudian periksa TTV pasien. Berikutnya adalah chest film. Berarti area mana? Dada. Digunakan untuk pemeriksaan pulmonari dan kardiak. Bisa lapang parunya, tulang klavikula, kosta, batas jantung, kemudian mediastinumnya, diafragma, serta tulang spinal di bagian toraksik. Indikasinya pada pasien-pasien dengan pneumonia, atelektasis, pneumotoraks, edema pulmonal, TB paru, dan efusi pleura.
X-ray toraks ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi pemasangan cup. Contohnya pemasangan central venous catheter, apakah benar atau tidak. Ini contoh posisi depan belakang, foto dari depan belakang, anterior posterior. Ini foto dari lateral, dari samping. Pasiennya bisa diposisikan side lying. Peran perawat sebelum pemeriksaan, pastikan pasien mengetahui dan dijelaskan tentang lokasi pemeriksaan. Waktu sekitar 15 menit tanpa obat sedasi anestesi, bisa beberapa posisi, prosedur juga tidak menimbulkan nyeri. Ini sama dengan school film, jadi cek saja. Sebelum pemeriksaan juga pastikan prosesnya perhiasan dilepas. Terkadang ganti baju pasien, pastikan yang talinya itu ada di depan. Jadi membukanya di area depan, jangan yang di belakang. Peran perawat setelah pemeriksaan, cek TTV pasien. Next, berikutnya adalah abdominal film. Ini berarti digunakan untuk mengecek gastrointestinal dan urologi. Bisa ginjalnya, ureter, bladder, sampai usus besar, usus halusnya. Normalnya ini tidak ditemukan batu ginjal, massa. Contoh massa apa? Pasiennya contohnya megakolon, pasien dengan agangliosis. Kolonnya bisa membesar, ya. Nah, tidak ditemukan hal-hal yang seperti itu. Akumulasi gas, kemudian adanya cairan serta objek asing di gastrointestinal. Pernah mendengar pasien di India dia menelan berkilo-kilo emas? Nah, ternyata begitu di rongsen abdominal terlihat itu ya, logam-logamnya ada di lambung dan ke bawah seterusnya. Ini posisi pengambilan foto abdominal film. Bagaimana peran perawat sebelum pemeriksaan? Sama seperti school and test film. Jelaskan lokasi pemeriksaan di mana, waktu 15 menit tanpa obat, dapat beberapa posisi, bisa supine, bisa Trendelenburg. Prosedur juga tidak menimbulkan nyeri. Pastikan protease dan perhiasannya dicopot, ganti baju kalau diperlukan. Setelahnya, nah ini yang menjadi pembeda. Setelah pemeriksaan abdominal film, abdominal X-ray, periksa TTV pasien, cek bising usus pasien bila ada nyeri. Berikutnya, nah ini ekstremitas X-ray. Memeriksa lengan, tangan, kaki, ya, anggota gerak atas dan bawah. Termasuk juga fraktur, patah tulang, dan gangguan pada persendian. Pasiennya artritis, contoh. Pasiennya ada artritis itu apa? Peradangan, inflamasi pada sendi. Nah, belajar lagi. Contohnya pasiennya fraktur sepertiga distal ulnaris. Berarti yang mana? Cek lagi. Sepertiga berarti itu tulang ulna dibagi 3. Distal berarti yang jauh, ya, dekat dengan karpal. Ulna yang bagian dalam. Seperti itu ya bunyinya. Oh, contoh lagi fraktur femur. Di mana fraktur femur? Femur di tangan apa di kaki? Cek, ya. Fraktur patella. Nah, di mana patelanya? Hilang patelanya, ya. Tulang apa ini? Tulang apa? Tempurung kaki. Normalnya kita tidak temukan adanya osifikasi, pengapuran pada tulang. Jadi tulangnya ketebalannya sama, ya, tidak ada yang lebih tipis. Gangguan fraktur sendi, struktur sendi, juga fraktur, patah tulang, dislokasi, mengsel.
ataupun abnormalitas kongenital baik di tulang maupun di sendi. Oke, berikutnya kita belajar tentang laparoskopi. Nah, beda ya laparotomi dan laparoskopi. Kopi itu kecil, jadi masukkan alatnya kecil, paling sayatan hanya 1 sampai 2 cm. Masukkan, kemudian ujungnya ada ujung fiber optik gitulah. Ada kamera. Sehingga kita bisa melihat mengintip bagian abdomen dan pelvis. Apa itu laparoskopi? Ini merupakan pemeriksaan dengan visualisasi langsung organ di abdominal dan di rongga pelvis. Kita bisa langsung melihat menggunakan kamera ditangkap ke monitor. Bentuknya seperti apa organ-organ abdominal tanpa penyayatan yang besar, hanya 1 sampai 2 cm. Ya. Bedanya dengan laparotomi, laparotomi sayatannya lebih luas. Untuk tipe laparoskopi ada gastrointestinal laparoskopi, ada ginekologis laparoskopi, serta yang terkait dengan prosedur operasi seperti vaginal hysterektomi. Vaginal hysterektomi itu pengangkatan uterus via vaginal. Kemudian ada kolesistektomi, ada pengangkatan kolesistektomi, pengangkatan kantung empedu, batu empedu. Kemudian splenektomi, pengangkatan spleen. Kita cek gastrointestinal laparoskopi. Juga disebut sebagai peritoniuskopi. Ini untuk melihat hepar, kantung empedu, juga gaster. Premedikasi itu obat-obatan sebelum tindakan dilakukan. Ya, ada sedatif dan analgesik lokal. Ini gambaran dari laparoskopi. Sayatannya 1 sampai 2 cm. Kemudian laparoskopnya dimasukkan mau ke organ mana. Berikutnya ada ginekologis laparoskopi. Ini juga dikenal sebagai pelviskopi. Melihat ovarium, tuba fallopi, ini berarti organ-organ sistem reproduksi wanita. Ovarium, tuba fallopi, dan uterus. Juga untuk melihat ruang pelvis. Perlu dilakukan premedikasi dengan sedatif ataupun analgesik. Ini gambaran dari ginekologi laparoskopi. Ya, laparoskopnya dimasukkan, kalau tadi sisinya kita melihat gaster ya ke atas, kalau giliran ginekologi ya kita melihat ke bawah, sisi laparoskopnya diarahkan ke bawah. Peran perawat sebelum melakukan laparoskopi, ya pastikan jelaskan pada pasien lokasi pemeriksaannya, di mana, keuntungan pemeriksaan, hal-hal yang harus dilaksanakan sebelum tindakan. Ini waktu sekitar 30-60 menit. Puasakan. Ya, puasa makan dan minum selama 8 jam sebelum pemeriksaan. Kemudian gunakan anestesi lokal untuk gastrointestinal laparoskopi. Anestesi general. Jadi pasiennya benar-benar ditidurkan untuk ginekologi laparoskopi. Cukur rambut area organ intim bila ada indikasi. Peran perawat selama pemeriksaan, ya, kita cek ulang pemeriksaan bagaimana dengan waktu bekuan darah pasien, jumlah platelet, prothrombin time, thrombin time, golongan darah, tipe RH. Ini untuk mengantisipasi apa? Untuk mengantisipasi apabila ada perdarahan yang tidak diinginkan, kita sudah sedia.
Bantu pasien menggunakan gaun pemeriksaan. Kemudian lepaskan seluruh protese kacamata kotak lens apabila menggunakan general anestesi. Pasang IV line. IV line juga digunakan untuk injeksi general anestesi. Jadi pemeriksaan laparoskopi ini tidak bisa dilakukan di ruang non-operatif. Harus dilakukan di ruang operasi. Pasang kateter urin bila ada indikasi. Periksa TTV, pantau saturasi oksigen pasien, TTV, ya. Berikan premedikasi. Peran perawat setelah pemeriksaan, monitor status pernafasan dan kardiak, ya, baik pasiennya menggunakan lokal anestesi maupun general anestesi, apalagi yang general anestesi, ya, sering depresan pernafasan. Kaji nyeri, bila ada liver biopsi, jadi biopsi hepar, pasien di bed rest-kan selama 24 jam. Beri pasien cairan dan makan 2 jam. Normalnya 2 jam setelah prosedur, tidak apa-apa. Tapi bila tidak ada kontraindikasi. Bisa berikan analgesik untuk mengatasi nyeri. Setelah pemeriksaan juga kaji tanda komplikasi pasca prosedur. Ya, tetapi sesuai dengan tipe prosedur, ya. Apakah ada nyeri hebat pada abdomen, ada darah di urin, ada perdarahan vaginal, ada demam kah, kemudian perubahan pada sisi insisi. Apakah ada rembesan darah, ya, ada keluaran pada sisi insisi. Insisi itu sayatan. Waspada, efek samping pemberian analgesik. Apakah pasiennya takikardi, peningkatan denyut nadi, bradikardi, penurunan denyut nadi, hipernea, berarti peningkatan RR, hipertensi, peningkatan tekanan darah, hipotensi, penurunan tekanan darah. Waspada juga perdarahan di dinding abdomen, organ atau laserasi pembuluh darah. Indikasinya bagaimana? Ada nyeri abdomen, darah di urin, ada tenderness, ada palpasi yang berbeda, seperti edema. Kemudian ada penurunan suara bising usus, ada penurunan tekanan darah, juga ada penurunan nadi. Waspada, perforasi saluran GI dan kerusakan organ. Cek perubahan di lokasi insisi, apakah ada rembesan darah yang banyak. Kemudian cek suhu, apakah ada demam. Berarti ini indikasi ada peritonitis, adanya infeksi di membran peritoneal dan bagian dalam. Waspada abnormalitas kardiopulmonal. Ini terlebih pada pasien yang menggunakan general anestesi. Cek disritmia, nyeri dada, takikardi, takipneu. Pemeriksaan terakhir yaitu EEG, elektroensepalografi. EEG ini merupakan pemeriksaan elektrofisiologis untuk mengetahui aktivitas sel otak. Memeriksa struktur otak. Jadi ini memeriksa aktivitas sel, bukan memeriksa kecerdasan. Ya, bukan memeriksa kamu lagi mikirin apa. Elektrodanya bisa berjumlah 8-16. Pemeriksaan biasanya dilakukan posisi berbaring, tetapi tidak menutup kemungkinan pasiennya juga disuruh beraktivitas, berjalan, bagaimana gelombang otaknya. Fungsinya ini untuk mengevaluasi ataupun mendiagnosis, ada seizure, ada kejang, ada epilepsi, kemudian apakah ada lesi itu pertumbuhan yang abnormal di jaringan cerebrovaskuler intrakranial seperti apa?
Hemoragi, perdarahan kah? Ataukah infak kah? Infak itu kematian jaringan karena kekurangan suplai oksigen. Lesi intrakranial seperti tumor pada sel otak, bisa namanya glioblastoma ataupun abses. Juga untuk diagnosis ensefalitis. Mendiagnosis apakah ada peningkatan TIK, tekanan intrakranial, tekanan di dalam rongga tengkorak. Memeriksa demensia pada lansia ataupun juga Alzheimer disease. Narkolepsi, kemudian intoksikasi obat yang berefek pada otak, iskemi, kekurangan oksigen pada cerebral, dan lainnya. Apa saja peran perawat sebelum pemeriksaan? Jelaskan pada pasien bahwa pemeriksaan itu bisa berlangsung 1-2 jam. Motivasi pasien untuk makan untuk mencegah hipoglikemia. Kemudian minta pasien keramas, tidur yang nyenyak sebelum pemeriksaan. Peran sebelum pemeriksaan juga jelaskan pada pasien bahwa akan dipajang elektroda di area kepala. Apakah perlu mencukur rambut? Tidak. Pastikan pasiennya bersih saja kepalanya. Ya, keramas, tidak menggunakan minyak rambut, spray, lotion, ya. Tes ini jelaskan tidak mendeteksi pemikiran, perasaan, intelijensi juga, ya. Ini hanya mendeteksi bagaimana gelombang otak, gelombang alfanya, beta, theta, ya. Tidak menimbulkan nyeri, tidak akan nyetrum. Saat pemeriksaan, peran perawat, kaji status neurologis seperti kejang, gangguan tidur, motivasi pasien untuk rileks, pastikan pasien tadi tidak mengotori rambutnya, posisikan pasien supine atau semi-volar. Setelah pemeriksaan, lepaskan elektroda dan bersihkan rambut dengan aseton. Keramas rambut pasiennya. Beri pasien sedatif bila ada indikasi. Kemudian juga kaji status neurologis bila pasiennya gelisah. Beritahu bila pasien bebas beraktivitas jika kondisinya stabil. Laporkan adanya kejang pasca pemeriksaan. Alhamdulillah, selamat belajar. Ingat, subscribe ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf bila ada ilmu yang salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.